Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Bab 3320. Saya ingin kembali ke Amerika Serikat. Bab 8911 sampai dengan bab 8915. Mitsui Yoshitaka bukanlah orang yang bodoh, tetapi dia telah membuat penilaian yang salah sebelumnya. Dan pola pikirnya selanjutnya terus menyimpang berdasarkan penilaian yang salah tersebut. Oleh karena itu, ketika putrinya Mitsui Shinmei mengajukan pertanyaan, dia tidak hanya mengabaikannya, tetapi bahkan secara naluriah menyangkal pandangan putrinya. Tapi sekarang setelah dia mendengar Fei Kexin menjelaskan situasinya, dia tiba-tiba tersadar dan menyadari betapa bodohnya kesalahan yang dia lakukan kali ini. Ingin memahami taruhannya, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Fei Kexin tidak melebih-lebihkan sama sekali. Jika Tawana benar-benar mati karena ini, reputasi keluarga Mitsui akan hancur total. Saya khawatir saya harus disalahkan dan mengundurkan diri saat itu. Jika tidak, saya tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Terlebih lagi, meskipun suasana sosial di Jepang sangat munafik, semuanya didasarkan pada premis bahwa sisi gelap tidak akan terungkap. Begitu kemunafikan dan kekotoran sisi gelap dipublikasikan, orang-orang akan langsung menjadi orang buangan dan ditolak oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, seringkali ada situasi di Jepang, bos atau perusahaan dapat memproduksi dan menjual barang palsu selama beberapa dekade, dan bos dapat merasa nyaman menghasilkan uang kotor tanpa rasa bersalah melakukan bunuh diri ketika dia dihina oleh seluruh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Jepang telah mengembangkan pemahaman diam-diam. Jika seseorang melakukan kesalahan besar, namun memilih bunuh diri untuk meminta maaf, maka semua orang bisa menghormatinya sebagai laki-laki, dan opini publik umumnya tidak akan mengkritiknya dengan keras membalik halaman. Sebaliknya, jika seseorang melakukan kesalahan besar tetapi tidak bunuh diri untuk meminta maaf, maka semua orang akan mengira bahwa dia bukan hanya orang berdosa, tetapi juga orang berdosa yang sangat tidak tahu malu, dan akan dibenci oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, jika Anda melakukan kesalahan besar tetapi tidak bunuh diri, pada dasarnya Anda mengatakan kepada seluruh masyarakat bahwa Anda tidak tahu malu, dan orang tersebut telah sepenuhnya meninggalkan nilai sosial Anda. Dalam suasana sosial seperti ini, begitu Tawana benar-benar meninggal di Jepang dan ditipu oleh seorang pembunuh di depan Mitsui Yoshitaka, Mitsui Yoshitaka harus melepaskan posisinya sebagai kepala keluarga meskipun dia tidak bunuh diri untuk meminta maaf kepada keluarga tidak akan mengizinkannya. Dia terus duduk di kursi ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa lebih berterima kasih kepada Ye Chen,
dan dengan cepat bertanya kepada Fei Kexin, "Nona Fei, apakah Tuan Ye dan yang lainnya sudah kembali?" "Kami kembali," Fei Kexin berkata. "Segera panggil semua petugas keamanan keluarga Mitsui dan tutup bagian dalam dan luar. Jangan biarkan orang luar memasuki area parkir, dan jangan biarkan orang-orang di dalam rombongan pergi keluar." "Hai," Mitsui Yoshitaka membungkuk hormat. "Saya akan mengaturnya sekarang. Terima kasih Nona Fei dan Tuan Ye untuk semuanya." Fei Kexin berkata, "Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Saya hanya seorang utusan. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Mari kita berterima kasih kepada Tuan Ye dengan baik ketika dia datang." "Tentu saja," Mitsui Yoshitaka mengangguk berulang kali dan berkata sambil menyeka keringat dingin, "Nona Fei, saya akan mengatur semuanya sekarang. Maukah Anda keluar dan menunggu bersama saya?" Fei Kexin berkata, "Ayo pergi bersama, tapi jangan ganggu para tamu." Hai, Mitsui Yoshitaka sekarang seperti cucu abu-abu di depan Fei Kexin, dan sosoknya tiba-tiba turun lebih dari satu tingkat. Mitsui Shinmei di samping buru-buru berkata, "Oduo-san, Shinmei ingin ikut denganmu." Mitsui Yoshitaka ragu-ragu sejenak dan ingin menolak. Tetapi ketika dia menyadari bahwa putrinya dapat melihat lebih jelas daripada dia berkata, "Kalau begitu kamu bisa ikut denganku." Mitsui Yoshitaka segera memanggil pengawal keluarga Mitsui dan meminta mereka untuk menjaga pintu masuk dan keluar tempat parkir VIP. Tempatnya sendiri semi tertutup dan terletak di lantai bawah tanah kubah lorong bawah tanah luas yang didedikasikan untuk para VIP dan pertunjukan. Ketika tim masuk dan keluar, itu harus disimpan di pintu masuk dan keluar agar tidak ada paparazzi atau personel lain yang tidak relevan yang dapat melihatnya. Tim pengawal keluarga Mitsui sangat besar. Ada lebih dari 30 orang di tempat kejadian hari ini. Orang-orang ini tidak hanya melindungi keselamatan anggota keluarga dan tamu Mitsui, tetapi juga menjaga ketertiban di tempat kejadian orang. Semakin dia merasa malu, begitu banyak orang yang menjaganya. Dan dia juga ada di tempat kejadian, dan dia benar-benar membiarkan pembohong menipu tawana dari sini. Akan sangat memalukan jika tersiar kabar tentang hal itu. Meskipun Mitsui Yoshitaka tidak terlalu profesional, untungnya para pengawal dipilih dengan cermat. Orang-orang ini segera melakukan semua persiapan dan bersiaga untuk mencegah keadaan darurat. Kali ini bus Toyota melaju kembali ke dom terlebih dahulu. Beberapa petugas keamanan di depan pintu masih mengenakan sarung tangan putih dan berdiri rapi dalam barisan sambil membungkuk. Pengemudi langsung mengemudikan mobilnya ke dalam kubah, dan beberapa mobil di belakangnya mengikuti. Mitsui Yoshitaka melihat konvoi yang kembali dan gemetar. Di satu sisi, dia takut, dan di sisi lain, dia sangat marah. Menipu dan membunuh orang di depannya, Mitsui Yoshitaka tidak hanya menghancurkan kepala Tai Sui, tetapi juga menggali lubang dan kotoran di kepala Tai Sui setelah menghancurkan tanah.
Ketika kendaraan berhenti di depan Mitsui Yoshitaka dan Fei Kexin, pintu terbuka. Ye Chen berdiri di dalam pintu dan berbalik untuk menyambut Tawana dan Trevor di dalam. Kalian berdua keluar dulu. Keduanya tidak berani menunda, dan melompat keluar dari mobil seolah melarikan diri, dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Ada lubang berdarah di leher mereka berdua, dan sisi-sisinya sudah berubah menjadi hitam dan ungu, yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Mitsui Shinmei dengan cepat berteriak, "Tawana, kamu baik-baik saja?" Ketika Tawana melihat Mitsui Shinmei, dia berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Mitsui Shinmei dan menangis dengan sedihnya. "Shinmei, kamu hampir tidak bisa melihatku." Mitsui Yoshitaka dengan cepat melangkah maju dan bertanya pada Trevor, "Tuan Kennedy, Anda baik-baik saja?" Trevor mengangguk berulang kali, tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan berkata, terima kasih kepada Tuan Ye, kalau tidak kita akan mati." Kali ini, Ye Chen juga turun dari mobil bersama Peter Roger dan supirnya. Ketika Mitsui Yoshitaka melihat Ye Chen, rasanya seperti seorang anak kecil yang telah hilang selama bertahun-tahun melihat ayahnya. Dia memegang tangan Ye Chen dengan penuh semangat dan tersedak. "Tuan Ye, kamu menyelamatkan hidupku." Ye Chen tersenyum tenang dan berkata, "Tuan Mitsui, saya akan menyerahkan orang ini kepada Anda untuk saat ini." Mitsui Yoshitaka memandang Peter Roger, mengertakkan gigi dengan kebencian, dan berkata dengan suara dingin, "Jalan Bagaya, jika kamu berani membunuh seseorang di wilayah keluarga Mitsui, aku akan pastikan kamu mati tanpa penguburan." Peter Roger takut dengan tatapan tajam Mitsui, dan dengan cepat menoleh ke arah Ye Chen untuk meminta bantuan. Audio milik Ye Soft Chen Channel. berkata kepada Mitsui Yoshitaka, "Tuan Mitsui, Anda tidak dapat membunuh satupun dari orang-orang ini, dan Anda harus melindungi mereka dengan baik. Anda tidak dapat membiarkan mereka melakukan kesalahan berdasarkan fondasi yang ada, dan Anda tidak dapat membiarkan masalah ini menyebar ke pihak luar." "Hah?" Mitsui Yoshitaka berkata dengan terkejut. "Tuan Ye, mengapa Anda ingin mempertahankan hidup mereka? Bajingan ini harus dibunuh tanpa membiarkan satu pun hidup." Ye Chen mengerutkan kening dan menatapnya, dan berkata dengan dingin, "Sudah kubilang untuk melindungiku dengan baik. Bisakah kamu memahamiku?" Mitsui Yoshitaka melihat ekspresi Ye Chen sedikit muram, meskipun sulit untuk dipahami dan dia sangat marah. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Ye Chen telah membantunya dengan menyelamatkan Tawana dan Trevor, dan ada Fei Kexin di sebelahnya, dia tidak punya pilihan selain mengangguk, berkata, "Semuanya, saya akan mematuhi instruksi Tuan Ye." Ye Chen memandangnya dan berkata dengan dingin, "Saya sering berurusan dengan Anda orang Jepang, dan sejujurnya, saya belum pernah bertemu banyak orang Jepang yang benar-benar memiliki semangat kontrak, jadi saya harus mengutamakan kata-kata buruk saya. Karena Anda berjanji padaku, kamu tidak bisa berubah pikiran kapanpun,
Jika tidak, dimanapun kamu berada, aku akan membuatmu membayar harganya. Mitsui Yoshitaka merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ekspresi-ekspresi serius Ye Chen. Bukannya dia belum pernah melihat orang yang membunuh orang seperti orang gila. Tidak peduli betapa ganasnya orang-orang itu, mereka tampaknya tidak sekuat Ye Chen. Saat ini, dia sangat ingin tahu tentang identitas Ye Chen. Dia tidak tahu mengapa pemuda ini begitu kejam, dan dia tidak mengerti mengapa pemuda ini membuat Fei Kexin memperlakukannya dengan hormat. Karena momentumnya benar-benar ditekan oleh Ye Chen, dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan Ye, jangan khawatir. Karena saya berjanji kepada Anda, saya tidak akan pernah mengingkari janji saya." Oke. Ye Chen mengangguk sedikit, lalu memandang Peter Roger dan berkata, "Mulai sekarang, Tuan Mitsui akan bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupan sehari-hari Anda. Saya tidak tertarik dengan siapa yang ada di belakang Anda, jadi Anda tidak tertarik, harus memberitahuku. Kamu hanya perlu hidup dengan baik, dan kesepakatan di antara kita akan selesai." Peter Roger benar-benar mengagumi Ye Chen saat ini, dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih." Ye Chen menoleh untuk melihat ke arah Mitsui Yoshitaka dan berkata, "Saya hanya meminta Anda untuk menjaga mereka tetap aman dan merahasiakan semua yang terjadi hari ini. Jadi Anda harus mempersulit mereka dan memaksa mereka untuk mengatakan hal-hal yang tidak ingin mereka ceritakan. Mereka seperti tamu, mengerti?" Mitsui Yoshitaka merasa tertekan. Orang-orang ini hampir membuatnya terlihat buruk. Ye Chen juga memintanya untuk memperlakukan orang-orang ini seperti tamu. Tetapi dia tidak mau dalam hatinya. Namun, dengan aura Ye Chen yang menekannya, dia tidak berani mempertanyakan apapun. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan menuruti permintaan Anda." Ye Chen bersenandung, lalu berkata, "Beberapa orang di dalam terluka, tetapi mereka belum mati. Bagi yang terluka, Anda bertanggung jawab merawat mereka. Bagi penyandang cacat, Anda bertanggung jawab mengatur agar orang-orang menjaga makanan mereka dan kehidupan sehari-hari." Oke. Dengan vaksinasi sebelumnya, Mitsui Yoshitaka tidak lagi terkejut dengan permintaan Ye Chen. Selama Ye Chen tidak membiarkan dia memperlakukan mereka sebagai ayah kandung, dia bisa menerimanya. Kemudian, Ye Chen memandang Tawana, lalu yang lain, lalu berkata, "Oke, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan setiap orang selanjutnya." Semua orang dengan cepat melihat ke arah Ye Chen, bertanya-tanya apa rencana selanjutnya, terutama Tawana, yang terlihat sangat gugup dan gelisah. Ye Chen berkata dengan tenang, "Tuan Mitsui bertanggung jawab untuk memblokir semua berita, segera menenangkan semua orang, dan mengusir kendaraan untuk dibuang tanpa meninggalkan jejak apapun. Mulai sekarang, insiden ini akan diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi." Mitsui Yoshitaka segera berkata, "Tidak masalah,
Tuan Ye, saya akan mengatur seseorang untuk segera menanganinya. Marvin melanjutkan, Pete, saya tidak tahu apakah Pete Roger adalah nama asli Anda. Tapi mulai sekarang, Anda harus memutuskan semua kontak dengan dunia luar dan mengikuti pengaturan Tuan Mitsui. Peter Roger berkata dengan hormat, Baiklah Tuan Ye, omong-omong, nama asli saya adalah Liam Smith, dan saya bertugas di Korps Marinir AS. Marvin mengangguk, menoleh ke arah Tawana, dan berkata, Nona Manis bisa istirahat sekarang dan bersiap untuk pertunjukan malam ini. Selain itu, masalah ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, termasuk orang tuamu. Begitu Tawana mendengarnya, dia langsung menangis dan tersedak isak tangisnya. Aku tidak mau ada konser, batalkan konsernya. Batal. Mitsui Yoshitaka tiba-tiba pusing. Semua orang tahu bahwa pertunjukan ini dipromosikan oleh keluarga Mitsui. Dia juga secara khusus menyelenggarakan pesta masyarakat kelas atas hari ini. Puluhan ribu penonton di luar sudah mulai berdatangan, menunggu untuk masuk saat itu. Tawana tiba-tiba mengatakan bahwa konsernya dibatalkan, dan akan sulit bagi keluarga Mitsui untuk menjelaskannya kepada semua orang. Jadi, dia hanya bisa membujuk dengan sabar. Aduh, Nona Manis, bagaimana Anda bisa membatalkan konser beberapa jam sebelum pertunjukan? Banyak penggemar dari tempat lain bahkan luar negeri yang sudah datang. Pembatalan saat ini juga akan merugikan Anda. Reputasinya sungguh dampak yang besar. Tawana menangis dan berkata, Aku hampir mati. Kenapa kamu memintaku mengadakan konser? Aku tidak ada hubungannya dengan apapun sekarang. Aku hanya ingin kembali ke Amerika. Kembali ke Amerika? Ye Chen berkata dengan dingin. Orang yang ingin membunuhmu ada di Amerika. Aku tidak akan menghentikanmu untuk kembali mati. Tetapi kamu tidak bisa kembali hari ini. Kamu harus jujur kepada saya untuk pertunjukan malam ini. Pertunjukannya sudah selesai. Saya sudah memiliki playlistnya. Saya akan memeriksanya ketika waktunya tiba dan Anda tidak akan bisa menyanyikan satu lagu pun. Bersambung.